Shalom, salam sejahtera dan selamat siang. Yang terhormat PLH Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak John Pantas L. Tobing SHM Hum. Yang terhormat Bapak Robert Simorangkir SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Tigor Manulang SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku moderator. Yang terhormat Bapak Ibu Hakim Tinggi ad hoc, Hakim Justisial. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara beserta jajarannya. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional serta keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan serta hadirin yang berbahagia. Puji serta syukur marilah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hinayah dan hidayahnya, sehingga pada siang yang berbahagia ini, kita masih diberikan karunia keselamatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan bagi Hakim Tinggi, pimpinan, para hakim, hakim ad hoc, panitra, sekretaris, dan pejabat struktural fungsional dan aparatur Pengadilan Negeri sewilayah hukum Provinsi Sumatera Utara dengan materi tindak pidana di lingkungan hidup. Acara ini dilaksanakan pada hari ini Jumat 18 November 2022 bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan dan diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara dan jajarannya secara daring melalui Zoom meeting. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada siang hari ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengambil berkah dalam acara ini, berikut ini doa bersama dipimpin oleh Kabak Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, Bapak Andre Pramono, Eskom MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan kami mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, pada siang hari ini, kami dapat berkumpul dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan. Kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang diantaranya kami peroleh dalam kegiatan ini, sebagai bekal kami dalam menjalankan tugas-tugas pokok kami, dan bekal menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta tingkatkanlah semangat kami dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga kami mudah dalam menerima materi-materi yang terkandung di dalamnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andre Pramono telah memimpin doa bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dengan materi tindak pidana di lingkungan hidup. Narasumber Bapak Robert Simorangkir, SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Moderator Bapak Tigor Manulang, SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Pemaparan materi ini nanti akan dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk materi ini waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Yang terhormat Bapak Tigor Manulang, SHMH, disilakan. Shalom. Yang terhormat rekan-rekan hakim tinggi, baik ad hoc maupun karir. Yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional yang hadir pada saat ini. Sogianya seluruhnya kita, tetapi jumlahnya ini sangat terbatas karena adanya kegiatan-kegiatan lain di luar. Jadi materi yang mau disampaikan oleh pemateri pada hari ini adalah sekilas mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan hak pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu judulnya. Materi akan disampaikan kurang lebih setengah jam, ditambah nanti tanya jawab. Jadi kita selesaikan, dicukupkan barangkali
antara 1 jam atau 1 jam 15 menit atau 75 menit. Mungkin kita sudah selesai. Jadi diharapkan nanti ya kalau audiensnya mengajukan pertanyaan supaya pertanyaannya disampaikan yang pokok saja dan tidak bertele-tele pertanyaannya, singkat dan padat. Diharapkan bahwa satu orang penanya hanya satu pertanyaan. Kita batasi seperti itu supaya cukup waktunya nanti 75 menit. Jadi dengan demikian kami ucapkan terima kasih, kami serahkan sepenuhnya kepada saudara rekan kami Bapak Robert Simorangkir untuk melanjutkannya. Terima kasih. Terima kasih moderator. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pertama-tama Bapak JPL Tobing sebagai pelaksana Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Yang terhormat Bapak-Bapak Hakim Tinggi. Ya, tidak ada Ibu ya. Dan para hakim ad hoc dan juga para pejabat struktural fungsional yang ada di Pengadilan Tinggi Medan, serta yang terhormat para ketua pengadilan negeri di bawah wilayah Sumatera Utara, dan juga para hakim, para pejabat fungsional struktural di pengadilan negeri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk sesi berikutnya seperti hari Jumat yang lalu. Ya, pada materi yang lalu sekitar tindak pidana pemilu, dan hari ini masalah tidak pidana yang mungkin terkait dengan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan atau pengelolaan lingkungan hidup. Sudah ada undang-undang yang banyak terkait dengan ini, dan barangkali di antara para ketua pengadilan ataupun terlebih rekan-rekan hakim tinggi sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup ini. Baiklah, kami akan memaparkan sekilas tentang undang-undang ini yang barangkali nanti kami kaitkan yang mungkin terkait dengan tugas kita di pengadilan ketika kita berhadapan dengan terdakwa atau dengan para saksi yang melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup. Dan saya yakin dan percaya karena materi yang atau berkas yang kita terima itu sudah matang, yang didahului oleh penyidikan, penyelidikan, hingga pematangan sampai di dalam dakwaan, dan kita lagi berhadapan dengan para saksi dan hingga menjatuhkan putusan dalam bentuk hukumannya. Sebelum masuk ke materi ini juga, kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang barangkali ikut meliput yang ada di Munas IKHI yang sudah berlangsung selesai di Bandung, dan kita apresiasi karena terpilihnya Ketua IKHI untuk periode yang akan datang 5 tahun ke depan, menggantikan Bapak Dr. Suhadi. Dan kami ucapkan selamat mengikuti pertandingan PTWP di Semarang yang dimulai pada hari Senin. Dan selamat jalan bagi teman-teman yang akan berangkat hari Minggu. Mudah-mudahan sesuai dengan target boleh kita peroleh 8 besar sesuai dengan diinginkan oleh pimpinan kita, Bapak Dr.
Dr. Randus Haji Panusunan Harahap, SHMH, dan juga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Herdi Agusten, SHM Hum. Terima kasih kepada teman-teman yang ikut memprakarsai atau mendorong yang hingga mengumpulkan dana sekian besar untuk bisa ongkos PP. Terima kasih. Baiklah, sebelum kami masuk juga di dalam sekilas undang-undang ini, kita harus mengetahui bahwa tujuan pemidanaan itu di dalam hal pengelolaan lingkungan hidup ini, tujuan pemidanaan adalah pertama pencegahan agar jangan diulang kembali oleh para pelaku yang sudah pernah karena sudah menerima penghukuman, dan juga pemidanaan sebagai perlindungan untuk masyarakat bahwa memang ada pidana untuk itu, dan sebagai solidaritas kepada masyarakat bahwa kita sangat senang ada perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan ada pencegahan untuk senantiasa ada keseimbangan kehidupan antara pencemaran dengan pemulihan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Lingkungan hidup adalah wilayah di sekitar kita manusia dengan bermacam komponen yang terkandung di dalamnya, baik komponen hidup maupun komponen tidak hidup. Saya tidak menyebut komponen mati, tapi komponen tidak hidup yang berpotensi dalam menopang kebutuhan manusia dan makhluk lainnya. Bahasa tidak hidup artinya benda mati sebenarnya, tetapi itu banyak kita akui. Barangkali ada juga namanya batu mati, tapi ada katanya hidup. Makanya disebutkan bahwa itu adalah benda yang tidak hidup. Lingkungan hidup ini ada dua komponen, baik lingkungan hidup biotik maupun lingkungan hidup abiotik. Nah, inilah abiotik dan biotik. Biotik merupakan komponen makhluk hidup yang menghuni planet bumi ini. Dan kita mengakui bahwa planet bumi ini saja yang menerima kehidupan. Kita belum tahu bagaimana planet lain, apakah memang benar ada kehidupan di sana secara pasti. Menurut para ahli fisika ada saja kehidupan di sana, tapi kita berbicara lingkungan hidup di sekitar kita, di bumi kita, di dunia ini, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, ada tiga komponennya di sana: produsen, konsumen, dan pengurai. Dan kalau produsen kita sudah mengerti, dan kita abiotik ini merupakan kondisi yang terdapat di sekeliling makhluk hidup berupa benda mati. Inilah abiotik. Makanya saya sebutkan tadi bukan yang mati, benda mati, tapi makhluk hidup berupa benda mati. Manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan, ada ruang muka bumi sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari kita. Tanah dapat dijadikan sebagai areal untuk lahan atau kegiatan ekonomi, pertanian, perkebunan, peternakan, atau aktivitas lainnya seperti olahraga dan lain-lain, pembangunan, gedung-gedung, pemukiman, dan lain-lain. Unsur udara sangat perlu untuk napas manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini bagian dari yang sering dirusak oleh kita manusia, sadar atau tidak sadar, termasuk komponen hewan dan tumbuhan sebagai bahan makanan untuk manusia dan makhluk lainnya yang harus dilindungi dari kerusakan lingkungan tersebut. Sebagai sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak. Mikroorganisme atau jasad renik berguna dalam proses pengurai. Makanya ada tadi produsen, ada konsumen, ada pengurai. Pengurai jasa sisa-sisa jasad hidup yang telah mati, hingga tidak terjadi penumpukan bangkai makhluk hidup, tetapi hancur dan kembali menjadi unsur tanah. Karena ada pengurai, maka ada kembali seperti sedia kala. Air merupakan kebutuhan vital dan berguna untuk semua makhluk hidup. Tanpa ada air, kehidupan akan punah.
Ini yang menjadi tugas kita untuk melindungi. Jadi bukan hanya tanah, tapi udara dan air. Kerusakan lingkungan terjadi karena ada 4, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan hutan. Yang oleh dilakukan pribadi maupun korporasi atau perusahaan dan lain-lain seluruhnya. Upaya pelestariannya ada beberapa, mulai dari reboisasi, rehabilitasi lahan, menjaga daerah resapan, pembuatan terasering atau sengkedan, rotasi tanaman, penanaman dan pemeliharaan hutan kota. Ini tidak pala kita sudah langsung kita mengerti apa itu namanya rotasi tanaman atau penanaman pemeliharaan hutan kota. Kembali masalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pembaruan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut, di sana di pasal 1 ayat 1 dikatakan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Inilah lingkungan hidup yang kita pelihara di sekitar kita. Slide yang ke-10, ajas hukumnya saya tidak perlu sebenarnya memberitahukan ini, tapi ajasnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan ajas tanggung jawab negara, kelestarian dan berkelanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, ya, yang melakukan perusakan harus membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Inilah perlindungan sebagai ajas hukum lingkungan hidup tersebut. Jadi, ini absennya. Ya, jadi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut ada ajasnya. Tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab negara saja, dan untuk melestarikan dan berkelanjutan. Ada keserasian dan keseimbangan, ada keterpaduan, terpadu antara dari atas dan dari bawah, seluruhnya tidak terkecuali, tidak hanya orang miskin saja yang harus memperhatikan itu, tetapi juga orang kaya. Hati-hati dan berkeadilan ekoregion. Ekoregion itu artinya nih, definisi ekoregion sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Jadi ada saja wilayah itu yang hanya bisa didiami oleh makhluk tersendiri, ciri khasnya. Misalnya burung cendrawasih hanya hidup di daerah Irian atau Australia, kanguru di Australia tidak bisa hidup. Kalaupun bisa hidup misalnya di kebun binatang, tapi itu tidak bisa berkembang dengan baik secara liar dan di alam bebas. Maka ada wilayah geografis baik untuk manusia. Demikian juga kita tidak bisa hidup di daerah kutub es sana yang begitu dingin. Tetapi ada orang yang bisa hidup di sana walaupun suhunya hanya misalnya di bawah 13 derajat Celcius. Maka itulah menyangkut ekoregion. Tujuan hukum lingkungan hidup. Di pasal 3 ayat antara lain mengatakan melindungi, menjamin pemenuhan keselamatan, kesehatan, kelangsungan hidup, kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup, keserasian, keselarasan, keseimbangan wilayah negara,
Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup. Perencanaan dan pemanfaatan. Ada perencanaan perlindungan dan ada pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui tahapan, mulai dari inventarisasi, penetapan wilayah, dan penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh berdasarkan perencanaan tersebut. Ada pengendaliannya dan pemeliharaannya. Dan ada hak dan kewajiban dan larangan dari setiap kita. Dimulai dari pasal 65 sampai 66. Pasal 67 setiap orang berkewajiban untuk memelihara. Pasal 69 setiap orang dilarang untuk merusak lingkungan hidup. Dan penyelesaian sengketa lingkungan yang tercemar itu diawali dari pasal 87 melalui gugatan ke pengadilan. Kalau itu tindak pidana bisa langsung ditangani oleh bentuk pidana, dan kalau itu hak gugat oleh pemerintah maupun organisasi ataupun masyarakat. Dan ketentuan pidananya kita tidak perlu membacanya, tapi dimulai dari pasal 97 sampai 120. Beberapa analisa dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan diatur dalam beberapa peraturan pemerintah yang sudah pernah dikeluarkan oleh pemerintah mulai tahun 99 yang lalu. Mulai dari PP 27 mengenai dampak lingkungan, PP 27 2012 mengenai izin lingkungan, PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jadi kita sudah bisa mengisi permohonan-permohonan dan untuk melihat syarat-syaratnya untuk berusaha di dalamnya sudah ada secara elektronik. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 45 tentang penyusunan 45 tahun 2005 tentang penyusunan pelaksanaan RKL-RPL, rencana lingkungan hidup tersebut. Ada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang penyusunan AMDAL. Ada peraturan pemerintah nomor 13 tentang UPL, SPPL tersebut. Dan ada beberapa permen dan seluruhnya lengkap di sana. Dalam arti kalau Bapak dan Ibu mau membaca, tanya Bah Gogel saja, langsung dapat itu. Jadi enggak pala saya apa. Jadi kita jangan gaptek di dalam hal melihat itu, tapi dilihatlah masalah AMDAL tersebut. Kalau kita sebutkan saja pertanyaan di Mbah Google langsung dijawab itu, keluar dia. Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara. Ini ada peraturan Mahkamah Agung tentang cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Yang korporasi karena di sana misalnya biasanya karena ada pidana denda dan siapa yang bertanggung jawab di dalam korporasi tersebut. Karena boleh saja para pengurusnya berdalih, maka dengan dimasukkannya sebagai objek hukum, subjek hukum itu adalah korporasi, maka mereka tidak bisa mengelak. Itu tujuannya. Korporasi sebagai subjek hukum bergerak di bidang industri yang bisa mencemari lingkungan dengan membuang limbah beracun. Dan kita dapat mengetahui beberapa kasus yang besar di Indonesia ini, misalnya kasus di mana itu mulai dari Lapindo Brantas di Porong Sidoarjo itu sudah begitu besarnya, dan itulah barangkali terbesar di Indonesia yang kerugiannya mengalami sampai 11 triliun lebih, ya, karena beberapa desa, kota dan semuanya itu bisa tenggelam oleh lumpur, dan memang ada beberapa puluhan sebenarnya di sana perusahaan pertambangan yang ikut, termasuk di dalamnya BUMN Pertamina ikut di dalamnya. Makanya akhirnya pemerintah mengambil alih kerugian tersebut, walaupun pemilik Lapindo Brantas itu adalah Bakri.
Dan barangkali sampai sekarang belum tuntas, belum lunas itu bagi mereka itu. Masih ada sekitar masih ada baru 6 triliun lah yang dibayar dari 11 triliun lebih. Dan juga ada Ranca Ekek yang limbah beracun oleh 3 PT industri tekstil di Jawa Barat. Itu yang mencemari sungai Ranca Ekek. Itu juga mengakibatkan masyarakat di sana betul-betul mengalami pencemaran. Air minum mereka itu tidak bisa diminum dan berbau seperti limbah, dan dimandikan menjadi gatal-gatal dan lain-lain seluruhnya. Dan memang industri rumahan itu juga yang sering membuang limbah ke sungai atau ke parit, itulah yang merusak. Kalau di Sumatera Utara barangkali kalau misalnya perusakan lingkungan itu hanya mungkin karena penebangan pohon yang terlalu bebas dan liar, makanya ada orang yang mengharap seperti di Toba Pulp itu agar dihentikan industri pupuk kertas di Porsea. Itulah dianggap pencemaran lingkungan. Berikutnya gugatan kelompok Class Action. Ya, Class Action ini ada perma yang mengatur terhadap hal itu, diajukan ke pengadilan oleh seseorang atau lebih anggota kelompok masyarakat mewakili seluruh kelompok masyarakat, anggota kelompok masyarakat yang tergabung di dalamnya. Mungkin Bapak dan Ibu para hakim tinggi atau para KPN atau DPN pernah menerima gugatan class action ini, kan? Dan ada perma yang mengatur itu sejak tahun 2002, yaitu perma nomor 1 tahun 2002 tanggal 26 April 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Latar belakang legal standingnya ajas kepentingan bersama dikaitkan dengan kepemilikan atau kerugian nyata, dan ada pembuktian adanya hak atau peristiwa dari pencemaran lingkungan tersebut. Itulah sekilas tentang lingkungan hidup yang bisa saya utarakan pada sore siang hari ini. Mohon maaf bila mana kurang lebih, dan kami barangkali bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan kami akan langsung nantinya, kalau misalnya jelas pertanyaannya, saya akan langsung buka Mbah Google. Karena itu yang lebih pas untuk menjawabnya dari saya. Tapi ada barangkali di sini teman-teman yang sudah S3 bisa mungkin ada sekilas yang mengetahui itu, atau mungkin lingkungan hidup ini, perusakan lingkungan hidup dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Barangkali ada di sini teman-teman hakim ad hoc yang bisa langsung menjawab. Terima kasih. Sampai sekian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Horas. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Sebelum kita teruskan, mari kita berikan aplaus kepada Oke, kepada saudara-saudaraku yang ada lagi Zoom meeting, saya tadi lupa menyampaikan, maklum sudah tua. Ternyata bukan kami saja yang ada di Pengadilan Tinggi yang mendengarkan paparan saudara yang mulia Robert Simorangkir. Ternyata para hakim atau ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara yang lagi Zoom meeting, ya. Salam sekali lagi, selamat sore kepada saudara-saudara. Kami sangat bangga melihat bahwa saudara-saudara juga aktif untuk mengikuti ini. Jadi setelah dipaparkan tadi bahwa kami menyimpulkan bahwa tujuan diadakannya hukum lingkungan hidup adalah yang utamanya untuk menjaga, ya,
ekosistem yang ada pada alam kita, karena memang kita hidup ya berdampingan dengan ekosistem tersebut. Nah, makanya kalau ada tujuan pidana tadi seperti disampaikan oleh pemakalah, bahwa tujuan yang utama adalah kenapa diberikan ancaman pidana jika merusak, supaya tujuannya adalah untuk mengembalikan ya kelestarian lingkungan itu kembali, yang sudah dirusak dikembalikan untuk supaya kita bisa hidup berdampingan dengan ekosistem yang ada. Saya kira itu ulasan kami tentang paparan yang mulia Saudara Robert Simorangkir. Nah, untuk selanjutnya, jika ada yang bertanya, kami berikan waktu ya supaya setiap penanya hanya satu pertanyaan yang diajukan, dan supaya diajukan secara singkat tapi padat. Dan sebelum mengajukan pertanyaan, supaya lebih dahulu memperkenalkan diri. Kami persilakan, waktu dan tempat kami berikan kepada audiens. Pas. Ada di belakang saudara, aku ini Asrin ya, saudara Asrin. Asrin, iya betul. Asrin Sembiring, panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan. Silakan. Masalah lingkungan ini tentunya di sini kelompok dan berlingkup dan SPO subjek objek predikat penyerta menyerang masalah lingkungan itu tentu tersangkut kepada orang banyak, orang-orang atau kelompok. Fokus saja pertanyaannya, nggak usah diulas. Nanti waktu saudara mematerikan, baru saudara ulas. Ini tentu perbuatan melawan hukum cenderung dan sifatnya ganti rugi. Jadi di sini, siapa bagaimana cara menilai kalau tanpa adanya kita terhadap kerugian orang. Cukup. Coba sekali lagi, siapa subjek, siapa objek? Siapa subjek, siapa objek, siapa predikat. Yang menerang atau penyerta di sini tentunya pihak ketiga yang terkait. Karena masalah lingkungan itu kerugian dari orang banyak. Tentunya tersangkut ganti rugi yang penghitungannya yang sering kita lihat tidak konkret, abstrak yang diajukan. Udah cukup, hanya itu aja pertanyaannya. Objeknya, siapa subjeknya, siapa predikatnya. Tujuan pertanyaannya apa, Bung? Apa yang mau ditanyakan di sini? Kalau siapa objek, siapa ini, itu jelas dalam ketentuan undang-undang. Ada hal apa yang ada menurut ya hemat saudara yang tidak pas di dalam bentuk pertanyaan ini? Silakan tanyakan itu dulu. Kalau cuma ini aja undang-undang sudah menyebutkan itu, siapa objeknya, siapa subjeknya, siapa predikatnya. Persoalannya apa yang terjadi di dalam ini? Oke, kalau nggak bisa diperpanjang lagi, langsung aja kepada pemakalah. Silakan. Asrin Sembiring ya, terima kasih. Pertanyaan itu sebenarnya sederhana. Subjeknya adalah yang pelaku, kan? Objeknya adalah perusakannya, yang kerusakan itu, kan? Siapa yang menyidik atau siapa yang menentukan itu rusak dan lain-lain? Itulah yang mempunyai predikat sebagai pemerintah. Ada ahli di dalamnya, pembuat undang-undang, kan?
pembuat undang-undang yang sudah menentukan rusak tidaknya itu diukur dan dinilai oleh pemerintah yang mempunyai predikat yang untuk menilai, termasuk di dalamnya kalau saudara duduk sebagai hakim untuk menentukan nantinya apakah itu salah apa tidak, bertanggung jawab apa tidak. Ya, sudah jelas ya. Kalau itu subjeknya itu adalah pelaku. Kan? Apakah itu perorangan atau badan hukum, korporasi. Kan? Kalau dalam undang-undang RUU KUH pidana yang baru barangkali sudah diketok atau hampir diketok, itu di pasal 84 itu untuk korporasi ada denda. Kan? Sudah masuk di sana bahasa korporasi, pasal 84 RUU KUH pidana yang baru. Ya, terima kasih. Gimana? Masih kurang? Cukup? Oke. Ada lagi? Ya, Silakan Pak Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Di Undang-Undang Lingkungan Hidup ini di samping aspek pidana juga ada aspek, kalau nggak salah saya. Ya, Kemudian di dalam penjelasan 88, pasal 88 itu ada penerapan mengenai ajaran strict liability, pertanggungjawaban mutlak untuk gugatan perdatanya. Saya mohon bagaimana cara penerapannya, Pak? ya, penerapannya bagaimana tadi saya sudah menyatakan di slide keberapa itu untuk keseimbangan, kan? Jadi untuk menyeimbangkan kembali kan, penerapan perdatanya, misalnya kalau perusakan lingkungan, misalnya penebangan pohon, akhirnya ditanami kembali. Kan? Kalau misalnya perdatanya juga termasuk di dalamnya untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat. Saya lihat dulu, apa tidak saya buat itu. Kan? Nah, ini slide ke-14. Pengendalian dan pemeliharaan. Ini menyangkut perdatanya. Pengendalian dan pemeliharaan. Pengendalian menyangkut pencegahan dari kerusakan lingkungan, penanggulangan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan, pemulihan fungsi lingkungan seperti sedia kala, pemulihan lingkungan, fungsi lingkungan seperti sedia kala dengan cara menghentikan pencemaran, merehabilitasi, restorasi, dan lain-lain. Jadi bagaimana untuk dipulihkan kembali, itu menyangkut perdatanya. Ketika itu misalnya gugatan perdata dikabulkan, itu di dalamnya. Kalau misalnya atas nama negara, jaksa bisa menggugat perusahaan yang merusak lingkungan. Tapi kalau menyangkut pidana, baru bahasa denda dan bisa dipenjara kalau misalnya untuk pengurusnya. Karena korporasi tidak bisa dipenjara kan. Jadi itu denda dan pengurusnya yang bertanggung jawab. Mereka yang menentukan apakah direktur utama atau direktur operasional dan lain-lain. Ya, cukup Pak Bapak atau masih kurang jelas? Bisa silakan. Bagaimana saja pun kalau namanya sudah ada unsur kesalahan, apakah perbuatan melawan hukum, kan 1367 dan lain-lain berikutnya, mulai dari 1367 sampai 1370, itu adalah harus berdasarkan gugatan sebenarnya. Tetapi yang namanya di sini untuk perdata seperti yang Bapak utarakan, menurut apa barangkali ada yang bisa menjelaskan yang lebih jelas. Pak Naga barangkali bisa menjawab, atau Pak JPL pertanyaannya dari Pak Ansori.
Kalau kurang jelas ya silakan. Ya. Coba pertanyaannya ulang dulu Pak Ansori, biar saya tanya dulu Mbah Gogil. Kalau saya bisa nggak kedengaran Pak Ansori, pakai mic lah dulu, minta tolong biar ya. Di dalam penjelasan 88 Undang-Undang Lingkungan Hidup itu dimungkinkan para pihak yang menggugat dengan menggunakan ajaran strict liability, pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban mutlak. Ini Ya. enggak perlu dibuktikan unsur kesalahannya, Pak. Ini menyimpang daripada PMH pada umumnya. Kalau PMH pada umumnya kan harus dibuktikan kesalahannya itu. Ya. Kalau strict liability enggak. Itu hebatnya memang sudah ada putusannya. Nah, sekarang bagaimana penerapannya, Pak? Dalam pertimbangan hukumnya untuk menerapkan ajaran strict liability dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, bagaimana caranya? Itu ya. Terima kasih. Saya juga baru dengar ini. Strict atau straight liability? Strike liability, strict liability. Kalau tidak membuktikan PMH-nya, bagaimana kita membuat satu upaya paksa atau upaya untuk menyuruh atau memerintah satu perusahaan atau korporasi atau pribadi untuk merehabilitasi atau merestorasi terjadinya pencemaran, dan bagaimana kita mengatakan tidak ada perbuatan melawan hukum atau PMH tanpa ada bukti-bukti oleh ahli atau oleh instansi yang berwenang untuk itu. Saya kira, tapi karena memang penerapannya juga belum pernah kita dengar, nantilah kita tanyalah nanti entah siapa yang lebih berhak untuk itu, yang membuat itu. Menurut saya ya, kita belum pernah, saya juga belum pernah mendengar itu, strike liability itu. Ya, sangat hebat itu. Memang saya tidak membaca. Silakan, masih ada Pak. Saya tidak Ansori. membaca itu dalam apa? Dalam saya tidak membaca seluruhnya undang-undang tersebut ataupun penjabarannya ataupun penjelasannya. Ya, ada lagi pertanyaan. Barangkali dari PN. Dari PN Binjai. Ya, silakan dari PN Binjai. Apa pertanyaannya? Silakan. Mic-nya. Baik, tes suara Pak. Yo. Bapak bisa mendengar suara kami dari Binjai Pak? Iya, bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama kami Yusmadi, Hakim Pengadilan Negeri Binjai. Langsung saja Pak, kami pada pokok persoalannya. Telah kita ketahui bahwa tidak semua hakim di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu mempunyai sertifikat lingkungan hidup, Pak. Kemudian ketika ada perkara yang masuk ke pengadilan, kemudian yang menyidangkan perkara lingkungan hidup adalah bukan hakim yang memiliki sertifikasi tersebut. Apakah apa imbasnya terhadap putusan yang disidangkan oleh hakim yang tidak mempunyai sertifikasi lingkungan hidup? Apakah putusan tersebut batal demi hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut dengan persoalan lingkungan hidup, kemudian oleh pimpinan atau ketua pengadilan tidak menunjukkan hakim yang punya sertifikasi tertentu, sikap apa yang harus kita sampaikan, Pak?
Mungkin hanya itu pertanyaan dari kami. Mohon penjelasan. Salam dari Minjai. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2 ulang. Tidak dengar. Kami ulangi Pak terhadap pertanyaan nomor 2. Ketika ada perkara baik perdata maupun pidana yang masuk ke pengadilan tentang menyangkut dengan persoalan lingkungan hidup, kemudian oleh pimpinan tidak menunjukkan hakim yang mempunyai sertifikasi dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian sikap apakah yang bisa kita lakukan Pak? Terima kasih, mohon penjelasan. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan betul nih, menyangkut kepada praktek. Silakan Saudara Pak Pemangkalah, Ya, langsung aja. terima kasih. Ketua Pengadilan Negeri itu secara ex officio mempunyai kewenangan untuk menunjuk hakim walaupun dia tidak memiliki sertifikat, tidak mempunyai sertifikat pendidikan atau pelatihan lingkungan hidup. Dan bagaimana sekiranya ada yang di situ memiliki sertifikat lingkungan hidup, sertifikat pelatihan lingkungan hidup, tetapi yang ditunjuk bukan dia. Bagaimana tindakan hakim tersebut? Silakan, boleh saja menurut kita, menurut kami, boleh ditanya kepada, jangan langsung mau berantem lah dan apa begitu kan. Dengan berbagai alasan ada saja kebijakan dari pimpinan yang tidak bisa kita langkahi dan tidak bisa kita terobos begitu saja. Kan? Itu menjadi hak dari pimpinan untuk menunjuk. Tapi memang ada kesilapan dari pimpinan tersebut. Kalau sudah tahu itu mungkin ada alasan khusus dari pimpinan, maka yang memiliki sertifikat tidak ditunjuk. Bukan hanya untuk lingkungan hidup, ada peradilan anak, ada untuk tipikor, ada macam-macam yang memiliki sertifikasi. Kan? Tapi kalau memang secara umum, kalau pimpinan itu ketua pengadilan negeri kan, atau wakil, itu secara ex officio bisa menangani itu semuanya di wilayah hukum masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya ada saudara memiliki sertifikat pelatihan lingkungan hidup, kan, mendaftar sebelumnya, melapor sebelumnya, atau beritahukan kepada bagian kepegawaian personalia, kan, agar beritahukan kepada panitera, kan, bahwa memang saudara sudah memiliki sertifikat pelatihan tersebut. Apa akibatnya? Putusan batal atau tidak? Putusan batal atau tidak itu nanti yang menguji putusan itu bukan saudara, pengadilan tinggi dan pengadilan yang berwenang. Ada tindakan berikutnya untuk hal itu. Kan? Soal batal atau tidak, karena belum ada bahasa pembatalan putusan pengadilan negeri gara-gara hakimnya bukan hakim anak atau hakimnya bukan hakim lingkungan. Tidak ada itu. Belum ada. Kan? Karena itu kewenangan dari ketua pengadilan untuk menunjuk itu. Ketua pengadilan yang bertanggung jawab hal itu. Mungkin hanya bahasa pengadilan tinggi yang memberikan teguran atau panggilan kepada yang bersangkutan secara administrasi atau secara yang lain. Ya, begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Baik. oleh moderator. Saudara penanya yang dari Binjai, saya tambahkan sedikit, ya, bahwa pengadilan pada dasarnya tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Itu catatan utama dulu. Nah, kalau misalnya sampai menunggu ada orang, ya, atau hakim yang sudah punya sertifikasi baru bisa disidangkan di pengadilan, kayaknya naif. Jadi itu saja dulu sumbernya. Tadi sudah dijawab oleh Pemakalah bahwa soal akibat hukum yang terjadi kalau hakim yang menyidangkan perkara lingkungan hidup ternyata bukan bersertifikasi, ya, akibatnya itu belum ada, ya, yang membatalkan putusan. Tetapi tergantung kepada nanti, ya,
penilaian secara hukum apakah putusan itu benar atau tidak, yaitu sesuai dengan tingkat tingkat peradilannya. Saya kira begitu tambahannya. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Saudara Baslin Sinaga. Dr. Baslin Sinaga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh narasumber dan Pak Moderator, khususnya kepada adik-adik kami yang di pengadilan negeri. Tadi sudah disampaikan, yang pertama, pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan apapun, karena itu sudah diatur di dalam undang-undang tentang peradilan umum, kalau tidak salah, pasalnya saya lupa. Masalah sertifikasi, kita lihat, kita tahu bahwa sertifikasi itu pada umumnya baru ketat diberlakukan kepada beberapa peradilan, pengadilan negeri yang sudah mempunyai pengadilan khusus. Misalnya tentang tindak pidana tipikor, itu sudah ada di tiap provinsi pengadilan negeri. Misalnya di Provinsi Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Medan menjadi pengadilan tipikor. Makanya pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Pada umumnya di sini sudah ada hakim-hakim yang sudah punya sertifikat tipikor, dan ditambah dengan hakim ad hoc. Jadi itu sudah jelas di tiap provinsi. Ini kalau tidak diadili oleh hakim yang tidak punya sertifikat, ini kemungkinan bisa bermasalah. Tapi pada umumnya pada tiap pengadilan itu sudah ada hakim yang sudah punya sertifikat tipikor. Yang kedua, pengadilan niaga. Pengadilan niaga hanya ada pada 4 pengadilan di seluruh Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Makassar. 5 maksud kami. Jadi di sini juga sudah harus yang sudah punya sertifikat untuk mengadili perkara-perkara niaga. Kalau tidak diadili oleh hakim yang bersertifikat perkara niaga, nah ini juga mungkin bisa dipertanyakan. Jadi sangat ketat. Dan yang ketiga, masalah sertifikat untuk menyelesaikan perkara PHI, perselisihan hubungan industrial. Ini pun hampir di tiap provinsi sudah ada pengadilan PHI. Misalnya di Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Medan. Nah, itu harus yang sudah punya sertifikat. Kalau tidak punya sertifikat, barangkali menjadi dipertanyakan. Bagaimana mengenai hal-hal tertentu secara khusus? Lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup, belum ada pengadilan khusus di pengadilan negeri tertentu. Misalnya kalau di Rantau Perapat, ada perkara lingkungan hidup. Bagaimana kalau diajukan di pengadilan negeri Rantau Perapat wilayah hukumnya? Nah, ini tadi yang sudah disampaikan, walaupun belum ada yang punya sertifikat, harus diputus dan diperiksa. Bagaimana soal putusannya? Itu mungkin bisa dinyatakan sah, karena itu merupakan putusan pengadilan negeri. Jadi belum ada ketentuan harus disidangkan oleh hakim yang bersertifikat hukum lingkungan hidup. Demikian juga dengan secara khusus perkara-perkara yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Naga. Sangat jelas. Silakan Mas Samsul.
Terima kasih. Saya ingin menambahkan penjelasan tentang hakim yang mengadili perkara lingkungan hidup. Jadi sesuai dengan SK KMA nomor 134 tahun 2011, disebutkan di situ bahwa untuk perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim yang mempunyai sertifikat lingkungan hidup, sertifikat pelatihan lingkungan hidup. Ini dia SK KMA tersebut. Dan apabila di wilayah atau di PN yang bersangkutan tidak terdapat hakim yang bersertifikat, maka Ketua Pengadilan Tinggi akan menunjuk salah seorang atau majelis yang mempunyai sertifikat yang berada di lingkungan wilayah hukumnya dengan sistem data sharing. Ini pengaturannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Jadi sudah jelas ya untuk PN Binjai tersebut. Yang pertanyaannya tadi, ya kami ralat jawaban kami, tidak lagi secara ex officio, tapi ketika tidak ada hakim yang bersertifikat pelatihan lingkungan hidup, maka diberitahukan kepada pengadilan tinggi agar pengadilan tinggi dapat menunjuk hakim yang sudah bersertifikat lingkungan hidup secara data sharing untuk dipindahkan, disidangkan di mana dilimpahkan berkas tersebut. Begitu ya Pak Samsul ya? Ya, terima kasih. Nomor berapa Pak Samsul? 134 2009 2011. Oh ya, sekali lagi kepada PNIJ ya, bahwa ada tertera di SK KMA nomor 134 2011 ya. Nah, jadi sudah jelas ya dari rekan hakim dari PNBJ bahwa persidangannya harus disidangkan oleh hakim yang bersertifikat lingkungan hidup. Jika tidak ada di pengadilan negeri tersebut yang bersertifikat sesuai dengan SK KMA tersebut, ya, KPT di lingkungan pengadilan tersebut menunjuk ya hakim yang bersertifikat secara data sharing untuk menyidangkan perkara dimaksud. Nah, itu. Begitu ya Pak Samsul ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Masih ada penanya dari PN lain? Saya kira cukup ya. Masih? Kami tunggu. Kami berikan waktu 5 menit untuk nyiapkan pertanyaan. Kalau tidak ada kita tutup. Oke, baik saudara yang mulia Bapak Robert Somarangkir sebagai pembakalah, kelihatannya baik dari secara daring dari PN-PN seluruh Sumatera Utara sudah tidak mengajukan pertanyaan lagi. Jadi untuk ini kelihatannya meskipun tadinya awalnya begitu ditetapkan bahwa kita ini mengadakan pembinaan agak malas-malas, tapi kelihatannya tambah ke depan, tambah semangat. Berikan aplaus dulu. Baik, saya kira dengan demikian kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada narasumber yang terhormat Bapak Robert Simorangkir, SHMH, dan terima kasih juga kepada moderator yang terhormat Bapak Tigor Manulang,
SHMH. Terima kasih kepada peserta Bintek atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan serta penjelasan-penjelasan yang telah diberikan. Dan terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh narasumber juga moderator. Bapak Ibu, kita berikan kembali aplaus buat kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum bimbingan teknis ini ditutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan ini berakhirlah seluruh rangkaian acara bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dengan materi tindak pidana di lingkungan hidup. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator, juga seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan atas kebersamaan kita dalam acara ini. Dan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom meeting. Akhir kata, semoga kita selalu sehat dalam menjalani hari demi hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan selamat siang.